Bersama-sama memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya.
sungguh luar biasa baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kita akan terus bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan terus bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Biarlah ini akan menjadikan kesukaan bagi Engkau Yesus.
Engkau adalah satu-satunya di dalam hidup kami ya Bapa. Glory Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, Sungguh-sungguh satu-satunya ya Tuhan. satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan sungguh-sungguh kita akan mengatakan kepada Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang setia, Sungguh waktumu yang terbaik Tuhan. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan. Katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah satu-satunya yang Tuhan kami percaya Tuhan. Amin. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
inilah pujian kami, inilah penyembahan kami ya Bapa. Biarlah ini akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu boleh mengalir atas beliau ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan itu adalah perkataan yang dari Tuhan, perkataan yang hidup, perkataan yang menguatkan kami, perkataan yang menyegarkan jiwa dan roh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap diberkati Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya juga berharap saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bukankah kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena mujizat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Hampir 1 tahun kita sudah hidup dalam banyak kesulitan karena pandemi ini. Dalam mencari nafkah kita mengalami kesulitan. Dalam pekerjaan kita juga mengalami kesulitan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami di PHK dan sekarang sedang mencari pekerjaan baru. Dan itu juga tidak mudah di situasi seperti ini. Studi anak-anak kita juga terganggu di masa pandemi. Beberapa orang tua merasa direpotkan karena harus mendampingi anak saat proses belajar lewat online. Ibadah kita juga terganggu. Namun bersyukur memiliki ibadah dengan cara online ini, sehingga kerohanian kita tetap terpelihara dengan baik. Haleluya. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain selain karena oleh anugerah Tuhan saja kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah untuk hidup menggunakan iman. Hiduplah berdasarkan apa yang engkau percayai, yaitu janji-janji firman Tuhan. Bukan hidup berdasarkan apa yang kau lihat, bukan hidup berdasarkan apa yang engkau dengar, namun hiduplah berdasarkan percaya kepada janji-janji Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin. Janjinya bisa kita pegang dan janjinya bisa kita andalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi corona tidak akan pernah bisa menghalangi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan justru sebaliknya, di masa pandemi ini Tuhan ingin menyatakan janjinya buat saudara dan saya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang Abraham, kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Artinya, kalau Allah berjanji memberkati Abraham serta keturunannya, janji yang sama berlaku juga buat saudara dan saya. Hanya di dalam Yesus kita bisa menerima janji-janji tersebut. Namun diperlukan kekuatan saudara untuk memperoleh kekayaan. Dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh
kekayaan. Sekali lagi, namun diperlukan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, manusia punya kecenderungan lupa bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Bahkan seringkali orang kaya merasa bahwa kekayaannya itu berasal dari kekuatannya atau hasil kerja kerasnya selama ini. Itu kecenderungan manusia, saudara. Oleh sebab itu diperlukan kekuatan untuk tidak sombong saat mereka kaya. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ada banyak cara orang menjadi kaya. Ada orang yang kaya karena bermain judi atau bermain falas. Ada orang yang kaya karena menipu kiri kanan, tipu sana, tipu sini. Ada orang yang menjadi kaya karena korupsi. Ada orang yang kaya karena hutang-hutang yang tidak pernah dibayar. Dan ada orang yang kaya karena pergi ke dukun. Jadi orang kaya yang memperoleh kekayaannya seperti ini, Alkitab katakan akan banyak susah payah di dalam hidupnya. Orang-orang kaya yang memperoleh kekayaannya seperti ini, saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, Alkitab katakan akan banyak susah payah di dalam hidupnya. Contoh, ada banyak orang kaya tetapi juga banyak sakit penyakitnya, saudara. Ada orang kaya yang banyak persoalan. Anaknya terlibat narkoba, anaknya terlibat seks bebas, di dalam rumah tangga perselingkuhan, dan lain-lain di dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau orang kaya memperoleh kekayaannya seperti yang tadi saya uraikan, ada orang yang kaya karena judi, ada orang yang kaya karena menipu, ada orang yang kaya karena korupsi, maka di dalam kehidupannya akan banyak masalah. Kalau saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, maka susah payah tidak akan ditambahkan. Artinya saudara bisa menikmati setiap berkat kekayaan yang datang daripada Tuhan. Kalau saudara disuruh untuk memilih, kira-kiranya mau berkat yang mana? Berkat hasil jerih payah, tetapi ada banyak kesukaran yang ditambahkannya, atau berkat datang daripada Tuhan dan engkau bisa menikmati kekayaan tersebut? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mau kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, bukan? Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bagaimana caranya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Sekali lagi, bagaimana caranya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Amsal 23 ayat 4, saudara, mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita dilarang bersusah payah untuk menjadi kaya? Sungguh aneh, bukan? Dan bertentangan dengan konsep yang ada di sekitar kita. Semua orang berkata, bekerja yang rajin agar menjadi kaya. Untuk apa bekerja kalau bukan untuk menambah kekayaan? Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak dimengerti oleh dunia, saudara.
1 Korintus 1 ayat 21 mengatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak dimengerti oleh dunia. Bersusah payah untuk menjadi kaya atau bekerja keras untuk menjadi kaya telah membuang hal yang sangat berharga dan menggantikannya dengan sampah. Berapa banyak waktu dan tenaga yang terbuang untuk perkara tersebut? Apakah saudara punya waktu bagi Allah? Ataukah pekerjaan telah menjadi kesibukan sehingga kita dapat membenarkan diri sendiri saat kita berkata, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk persekutuan, tidak ada waktu untuk ibadah dan pelayanan. Saudara sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga dan menggantikannya dengan kesibukan-kesibukan yang tidak berarti. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara bangun skala prioritas yang benar. Banyak hal yang penting, namun tidak semua yang penting itu prioritas. Prioritaskan hal-hal yang rohani, maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan kepadamu, termasuk kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini filosofi yang kami bangun di dalam keluarga kami. Bekerja itu sambilan, buka resto itu sambilan, tetapi panggilan yang utama atau prioritas kita adalah melayani Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Yang pertama saudara, kita harus bangun skala prioritas yang benar. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Rahasia yang kedua untuk mendapatkan kekuatan kekayaan saudara, yaitu hidup dalam prinsip firman Tuhan. Alkitab mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas. Artinya prinsip tabur tuai itu akan terus ada di bumi selama bumi itu masih ada. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Yang kedua adalah lakukan prinsip firman Tuhan, yaitu prinsip tabur tuai. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Bahkan 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi jika ingin sukses menurut kehendak Tuhan, maka jangan segan-segan untuk menabur dan memberkati orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak segan menabur berkat tentu akan memperoleh lebih banyak berkat dari Tuhan. Karena pada prinsipnya sukses yang sesungguhnya diberikan oleh Tuhan adalah prinsip tabur dan tuai. Bagaimana caranya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Yang kedua adalah hidup dalam prinsip tabur tuai. Yang ketiga saudara, bagaimana cara mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi kaya itu adalah kewenangan mutlak dari Allah. Bahkan Alkitab katakan Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikannya juga. 1 Samuel 2 ayat 7. Bahkan Mazmur 127 ayat kedua mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekali lagi, untuk menjadi kaya itu adalah kewenangan Allah mutlak. Yang menjadi persoalan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kekuatan. Walaupun itu adalah kewenangan Allah yang mutlak, namun Allah mengatakan ia akan memberikannya kepada orang yang dicintainya. Oleh sebab itu saudara, untuk bisa mendapatkan kekuatan, jadilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi yang ketiga saudara, untuk mendapatkan kekuatan, untuk bisa mendapatkan kekayaan, yaitu jadilah orang yang dikasihi atau dicintai oleh Tuhan. Seperti apa orang yang dicintai oleh Tuhan? Adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan Bapa akan mengasihi dan aku pun akan mengasihi dia. Jadilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan? Jadilah orang yang dicintai Tuhan, yaitu yang memegang perintahku dan melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi sebuah pertanyaan klasik, bolehkah orang Kristen itu kaya? Bapak Ibu, yang menjadi masalah bukan boleh atau tidak, tetapi itu adalah janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kalau berbicara tentang Abraham, kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Jadi, kita juga punya hak untuk mendapatkan janji-janji tersebut. Namun diperlukan kekuatan untuk mendapatkan atau memperoleh kekayaan. Sebab manusia punya kecenderungan menjadi sombong dan menjadi lupa dari mana kekayaan mereka peroleh. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk cara mendapatkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang pertama saudara, bangun skala prioritas yang benar, yaitu menempatkan hal-hal yang rohani sebagai skala prioritas yang pertama dalam hidup saudara. Maka segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan, termasuk kekayaan. Yang kedua, hidup di dalam prinsip tabur tuai yang Allah ajarkan. Bukan saja di masa perjanjian lama atau perjanjian baru, namun Alkitab menjamin selama bumi masih ada, maka prinsip tabur tuai itu tetap berlaku. Yang ketiga saudara, untuk menjadi kaya itu adalah kewenangan mutlak daripada Allah. Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Bahkan saudara, dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi yang ketiga, jadilah orang yang dicintai Tuhan. Sebab itu adalah wewenang daripada Allah untuk menjadikan orang kaya atau menjadikan orang itu miskin. Jadilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami selalu menyadari bahwa ini semua karena anugerah yang datang daripada Tuhan. Kami mau terus belajar untuk hidup menggunakan iman. Hidup bukan karena melihat, namun hidup karena percaya kepada janji-janji-Mu. Termasuk janji kekayaan, itu menjadi bagian dari kami sebagai keturunan-keturunan Abraham.
Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk perekonomian jemaat di masa-masa pandemi ini. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, atau mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami PHK dan sedang mencari pekerjaan yang baru. Hamba berdoa memohonkan anugerah-Mu turun atas jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka tetap terpelihara dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka tidak mengalami kekurangan, namun mereka tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Hamba berdoa juga minta perlindungan buat seluruh jemaat di masa-masa pandemi ini. Mari Tuhan tolong, ada banyak orang yang jatuh sakit di sekitar kami. Ada 1.000 orang rebah di sebelah kami dan 10.000 rebah di sebelah kanan kami. Namun janji perlindungan-Mu yang sempurna itu akan Tuhan berikan atas setiap kami. Engkau akan meluputkan, bahkan Engkau akan membentengi kami dari segala penyakit sampar yang menular. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sementara kami harus menunggu pembagian vaksin daripada pemerintah, hamba berdoa Tuhan sekali lagi, lindungi kami di masa-masa penantian ini, supaya tidak ada seorang pun yang terinfeksi oleh yang namanya virus corona. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, hamba serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Hamba berhenti berdoa, namun biarlah Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.